Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 7 ya, yaitu tentang kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 6. Ayo mengamati anak-anak. Bermain di halaman rumah. Seusai sekolah, teman-teman Siti pergi ke rumah Siti. Rumah teman-teman Siti saling berdekatan. Mereka bermain di halaman. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana cara bermain berburu hewan? Ya, cara bermain berburu hewan adalah sebelum memulai permainan, pemain melakukan hong timpa untuk menentukan siapakah yang menjadi pemburu dan siapakah yang menjadi hewan sasaran. Pemburu melemparkan bola kepada hewan sasaran. Apabila terkena bola, pemain yang menjadi hewan harus keluar dari lapangan permainan. Pemenang permainan ini adalah pemain yang paling terakhir ya berada di lapangan permainan. Nah, di sini ada penjelasannya. Permainan berburu hewan adalah permainan tradisional dengan cara menirukan orang yang sedang berburu hewan, yaitu dengan melempar benda untuk menangkap hewan. 2. Sebutkan tempat bermainmu yang sering kamu lakukan bersama temanmu, misalnya di halaman yang luas atau di lapangan. Sebutkan contoh sikap baik terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ya, contohnya menghargainya dan tidak mengejeknya ya. Kemudian yang nomor 4, sebutkan contoh sikap jelek terhadap teman yang memiliki permainan kesukaan yang berbeda. Ya, mengejek dan mentertawakannya. Kemudian yang kelima, sebutkan sikap yang diperbolehkan kepada semua teman. Bermain bersama, saling tolong-menolong, rukun, dan tidak meremehkan teman. Sebutkan sikap yang tidak diperbolehkan kepada semua teman. Menghina atau mengejek ya, tidak mau saling menolong, bermusuhan, tidak mau memberi maaf, dan lain sebagainya. Setiap siswa memiliki ciri dan sifat sendiri. Ada yang menyukai warna kuning, ada siswa yang menyukai biru. Sikap yang baik dapat diungkapkan dengan sapaan yang baik. Nah, anak-anak perhatikan percakapan antara Siti dan Dayu. Selamat pagi, Dayu. Siti, selamat pagi juga. Dayu, bagaimana kalau setelah pulang sekolah kita bermain di rumahku? Baik, nanti saya ajak beberapa teman. Pasti mereka suka. Ayo menulis. Buatlah kalimat yang menggunakan kata sapaan berikut ini. Nah, di sini katanya adalah nama orang ya, Siti. Kamu boleh menuliskan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan ya. Misalnya di sini contohnya, ini hanya contoh saja. Hai Siti, ayo kita bermain bersama.
Nah, di sini kata sapaannya adalah Siti ya. Kemudian kata sapaan Pak Guru. Contoh kalimatnya, selamat pagi Pak Guru. Kemudian kata sapaannya adik. Contoh kalimatnya, adik tolong bantu kakak membawakan buku ini. Kemudian kata sapaan yang berikutnya adalah kakak. Contoh kalimatnya, kakak tolong bantu aku mengerjakan PR. Kemudian kata sapaannya adalah kamu. Contoh kalimatnya, kapan kamu akan bermain ke rumahku? Nah, kemudian ini kata sapaan kami ya. Contoh kalimatnya, kami sangat bahagia menghadiri acara wisuda kakak. Kemudian kata sapaan kita. Contoh kalimatnya, kita akan pergi ke tempat wisata. Siti dan teman-temannya bermain berburu hewan. Siswa yang berperan sebagai hewan jika terkena lemparan harus keluar area. Siti melempar bola ke arah Dayu. Kaki Dayu terkena lemparan Siti. Ayo berlatih anak-anak. Nyatakan seekor hewan berikut dalam bentuk pecahan dari kumpulannya. Nah, di sini pada nomor 1, Pak Tony menangkap seekor rusa. Seekor rusa dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, di sini ada kumpulan rusanya 3 ya anak-anak. Jadi yang ditangkap oleh Pak Tony itu adalah satu atau seekor rusa. Jadi pecahan untuk seekor rusa adalah ya 1/3 atau 1/3. Ya, sekarang nomor 2 ya. Pak Ahmad menangkap seekor kelinci. Seekor kelinci dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Iya, bagus. 1/2 atau 1/2. Kemudian yang ketiga ini, iya, ayamnya ada berapa ekor ya anak-anak? Ya, ada 4 ya. Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, 1/4 atau 1/4. Kemudian yang ini, kucingnya ada berapa ya? Ada 2 ya. Nah, banyaknya kucing abu-abu di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang abu-abunya hanya 1 ya. Nah, kucingnya ada 2. Jadi, yang abu-abu itu dinyatakan dengan pecahan. Ya, 1/2 atau 1/2. Kemudian yang kelima, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan. Ya, 1/2 karena yang dijualnya hanya 1. Sedangkan kumpulannya ada 2 ekor ya, jadi 1/2 atau 1/2. Ayo berlatih anak-anak, pasangkanlah antara pecahan dan gambar yang sesuai ya. Nah, di sini ada 1/2 atau 1/2. Gambar yang sesuai yang mana? Iya, bagus ya. Kemudian 1/3 atau 1/3. Gambar yang sesuai adalah ya, ini 1/3 ya. Kemudian mana lagi? Iya, betul. Ada lagi? Ya, tidak ada ya, hanya 2. Kemudian 1/4. Ayo cari gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Ya, yang ini ya. Kemudian betul.
Kemudian, ya bagus sekali anak-anak. Kalian sudah pandai ya menentukan pecahan. Membuat patung hewan. Proses pembuatan patung. 1. Siapkan tanah liat atau plastisin. 2. Siapkan alat bantu dan air. 3. Siapkan meja putar. Jika ada ya, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, siapkan gambar rancangan patung. Kemudian yang kelima, tempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja. Putar sedikit demi sedikit. Kemudian yang keenam, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global. Kemudian yang ketujuh, jika bahan kurang bisa ditambah. Sebaliknya, bila berlebih bisa dikurangi. 8. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Lalu berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan. Ayo berkreasi anak-anak, buatlah patung hewan dari tanah liat atau plastisin ya. Alat dan bahannya adalah 1. Tanah liat atau plastisin. 2. adalah air ya. Air jika menggunakan tanah liat ya. Buatlah sketsa patung yang akan kamu buat. Gambarlah di bawah ini. Nah, contohnya seperti ini ya, patung yang akan dibuat. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat membuat patung hewan. Minggu depan, siswa membawa tanah liat atau plastisin. Nah, anak-anak sampai di sini dulu ya pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam belajar. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.